Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-71 sampai dengan ayat ke-74. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, persiapan dan ikhtiar yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan penelusuran pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baik dan eloknya, sebagaimana biasa kita menelusuri sejenak pesan-pesan yang kita dapati dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mendapati bahwa bagaimana melalui ayat ke-66 dan dilanjutkan dengan ayat ke-67 sampai dengan kemudian kita mendapati dalam ayat ke-68 dan ayat ke-69. Allah mengajak, Allah menggiring dan membimbing kita untuk dapat menyikapi dan memperhatikan segala sesuatu yang berada di seputar kita. Tidak saja Allah menyebutkan mengenai masalah binatang, namun Allah sampaikan pula secara lebih rinci lagi bahwa bagaimana di dalam anatomi binatang itu dan segala sesuatu yang terdapat di dalam tubuhnya, mulai dari kotoran, darah, dan bahkan terdapat pula susu di sana. Dan begitu pun ketika Allah menghamparkan kepada kita untuk kita memperhatikan secara seksama bahwa tidak saja kita mengkonsumsi madu yang sangat lezat dan menyehatkan itu, namun Allah sejatinya menginginkan kita untuk dapat merenungkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan lebah-lebah itu, dan bagaimana Allah telah memerintahkan lebah itu untuk hidup dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau sana kita mendapati pula bagaimana pesan-pesan yang telah dihantarkan di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan kita adalah merupakan tanda-tanda dan simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana simbol-simbol itu diperuntukkan bagi orang yang selalu menggunakan akal fikirannya, diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin merenungkannya, diperuntukkan bagi orang yang mentadaburinya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa berulang-ulang Allah menyampaikan, inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Maka sungguh ini adalah tanda bagi mereka yang menggunakan akal fikirannya. Dan begitu pun Allah menyampaikan, inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yaqilun. Dan ini adalah merupakan tanda bagi orang yang arif, yang menggunakan akal fikirannya. Dan kemudian bahwa bagaimana Allah pun menyampaikan, wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Allah merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita benar-benar memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam kita, serta diberikan kemudahan untuk dapat melihat segala sesuatu yang hadir di seputar kita, dan bahkan di dalam diri kita sendiri, agar semuanya ini tidak hanya menjadi fenomena umum, tetapi menjadi betul-betul simbol-simbol, menjadi tanda-tanda, menjadi ayat-ayat, yang dimana melalui simbol dan tanda-tanda ini, Allah hadirkan pesan-pesan yang memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya. Dan kemarin kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui ayat ke-70 dari surah An-Nahl ini. Dan sekaligus Bapak dan Ibu sekalian, mengingatkan pula kepada kita semuanya apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita selalu baca, yaitu melalui surah Yasin itu. Bahwa bagaimana di dalam ayat ke-70 ini Allah mengingatkan, dan Allah dialah yang telah menciptakan kamu, kemudian membuat kamu mati.
Dan di antara kamu ada yang dikembalikan ke usia yang sudah tak berdaya, sehingga tidak mengetahui lagi apa yang tadinya sudah banyak diketahuinya. Sebagaimana kita ingat dan kita telah menjalaninya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sharing daripada sahabat-sahabat rekan-rekan dokter kita yang menyampaikan presentasi mengenai demensia beberapa waktu yang lalu. Maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapati di seputar kita, mungkin ada orang tua ataupun sanak dan kerabat kita yang telah mengalami kepikunan dalam usia yang dijalaninya. Maka sesungguhnya inilah yang Allah ingatkan kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam ayat ke-68 dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Afala yaqilun. Kenapa mereka tidak berpikir akan hal ini? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya yang harus kita waspadai bukan hanya secara fisiknya, bahwa kita secara bertahap mengalami kelupaan, namun boleh jadi ada sikap-sikap yang lainnya, yang ketika Allah sampaikan dan ingatkan, dikembalikan seperti anak kecil. Maka sama-sama kita memohon kepada Allah agar dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula kearifan, kesabaran dalam menyikapi kehidupan ini. Namun jangan balik kita melaksanakan ataupun menyikapi sesuatu seperti halnya digambarkan seperti anak kecil itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang disajikan di dalam ayat ke-71 sampai dengan ayat ke-74 pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah melebihkan yang satu dari yang lain dalam rezeki. Mereka yang mendapat kelebihan tidak mengembalikan rezekinya kepada yang berada di tangan kanan mereka, lalu menjadi dalam keadaan yang sama. Adakah mereka mengingkari nikmat Allah? Dalam salah satu referensi yang kita gunakan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali, pada ayat ini terdapat satu keterangan di dalamnya. Meskipun karunia yang diperoleh manusia dari Allah itu kecil perbedaannya, namun manusia dengan segala pemberian yang lebih besar itu tidak juga mau mengalah supaya sama dengan mereka yang beroleh karunia lebih kecil, yang barangkali sedang berada dalam kekuasaan pihak lain. Mereka tidak akan pernah mengingkari keunggulan mereka sendiri. Jadi bagaimana seperti dilanjutkan dalam uraian 2 ayat berikutnya nanti, mereka dapat menganggap sepi perbedaan yang begitu besar antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan, dan membuat yang kemudian dalam pikiran mereka sebagai sekutu Allah. Ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah menjadikan buat kamu pasangan-pasangan dari kodratmu sendiri. Dan ia menjadikan dari pasangan-pasangan itu anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan cucu-cucu. Dan ia memberikan kepadamu rezeki yang baik-baik. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Adakah mereka masih percaya kepada yang batil dan tidak mensyukuri nikmat Allah? Dilanjutkan dengan ayat ke-73. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqam minas samawati wal ard. Minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Dan mereka menyembah yang selain Allah yang tidak menguasai rezeki sama sekali buat mereka dari langit ataupun bumi, dan tidak akan mampu. Fala tatribuhum lillahil amsal. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun.
Maka janganlah kamu membuat perbandingan tentang Allah. Sungguh Allah yang mengetahui dan kamu tidak tahu. Di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebelum kita menelusuri lebih lanjut Bapak dan Ibu bahwa yang disajikan pada ayat ke-72 ini mengingatkan kita atas apa yang kita dapati di dalam surah keempat, ayat pertama. Pada surah keempat, ayat pertama dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri dan menciptakan pasangannya daripadanya, dan dari keduanya ia memperkembangbiakkan sebanyak-banyaknya laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu meminta, dan hormatilah rahim yang mengandung kamu, karena Allah selalu menjaga kamu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada hari ini, ada beberapa terminologi yang menarik untuk kita telusuri lebih jauh. Yang pertama, sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-71, yaitu mengenai terminologi rezeki. Tentunya insya Allah kita semua paham bahwa yang dimaksudkan dengan rezeki bukan hanya dalam pengertian secara fisik semata, berupa harta benda, ataupun jabatan, ataupun anak dan keturunan, ataupun hal-hal lain yang kita anggap bisa menjadi pintu terhadirkannya kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Rezeki yang pada seorang yang beriman menghantarkan rasa syukurnya kepada Allah. Namun rezeki tentunya tidak hanya sebatas itu. Rezeki yang paling besar dan utama adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Maka kalau sedang kita memperhatikan bahwa rezeki ini sangat penting untuk kita fahami, sangat penting untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Apalagi kita bisa mendapati bahwa yang merupakan salah satu bentuk dari kata rozaqo, yang merupakan awal kata dari huruf roh, huruf zai, dan huruf qaf itu, di dalam mengantarkan terminologi rezeki itu sendiri. Maka adalah kata ar-razzaq, bahwa Allah yang maha pemberi rezeki itu. Ar-razzaq adalah salah satu nama Allah yang terdapat di dalam Al-Asma'ul Husna. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pesan-pesan yang terkait dengan masalah rezeki ini banyak sekali dihadirkan di dalam Al-Quran, dalam berbagai bentuk penyajiannya. Maka beberapa ayat yang bisa saya kutip dan saya bisa bacakan pada pagi hari ini, untuk diri saya dan kita semuanya. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi,
dengan berbuat kerusakan. Melalui ayat ini saja Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Tetapi melalui perintah yang disampaikan kepada Nabi Musa, betapa mudah sesungguhnya bagi Allah ketika Allah menginginkan sesuatu. Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka akan jadilah semuanya itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ketika atas permintaan kaumnya, Nabi Musa mengajukan permintaan untuk dihadirkan air itu, maka Allah mengatakan, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Atau sebagaimana halnya kita mendapati bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari serangan pasukan yang luar biasa besarnya dari pasukan Firaun itu, maka Allah pun memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya pada bahtera itu, pada samudra itu. Maka terbelahlah kemudian Laut Merah itu. Dan maka terselamatkanlah Nabi Musa bersama pengikutnya. Dan sebaliknya ditenggelamkan Firaun bersama seluruh kroni-kroninya di sana. Apa yang bisa kita tangkap di dalam hal ini adalah bahwa harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Tidak serta-merta rezeki itu datang dari Allah. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan sebagaimana pula kita bisa mendapati pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah menjadikan contoh dan teladan bagi kita semuanya. Betapa sejak masa remajanya Rasulullah sudah melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan mencari nafkah itu. Walaupun kemudian kita bisa mendapati bagaimana salah satu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ingin panjang umur dan apabila ingin dibukakan pintu-pintu rezeki itu, maka bersilaturahimlah, berhubungan baiklah. Bukankah dibuktikan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam menjalankan bisnis dan dalam menjalankan kehidupan dalam interaksi kita dengan sesama manusia, dalam komunitas, kehidupan masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, betapa benarnya yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa silaturahim, network itu harus kita bangun, dan bagaimana kita menjalin komunikasi dan hubungan sebaik-baiknya. Dan itu pula yang dihantarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa betapa komunikasi itu sangatlah penting dan disadari bahwa itu suatu hal yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena Allah mengajarkan kepada kita melalui doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Diminta pertama adalah kelapangan dada kita, niat kita. Bahwa silaturahim kita itu niatnya harus jelas. Untuk apakah gerangan kita merajut dan mentautkan tali silaturahim itu. Innamal a'malu binniyat. Maka tentunya di dalam kita mengharapkan keridhaan dan keberkahan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya niat kita di dalam melaksanakan silaturahim itu haruslah dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hal itulah kita bisa mendapati pula sekaligus kita mentautkannya dengan apa yang Allah hadirkan di dalam ayat ke-72 pada pagi hari ini. Bahwa betapa perintah ataupun pesan yang disampaikan dalam ayat ke-72 ini dipertautkan dengan ayat pertama pada surah An-Nisa ketika Allah menyampaikan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Bahwa bagaimana ayat ini diawali disampaikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang beriman, kepada seluruh umat manusia, maka bertakwalah kepada Tuhan. Maka kesadaran akan ketuhanan ini merupakan langkah pertama sebelum Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan secara seksama, pada ayat pertama pada surah An-Nisa ini, ketika Allah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dari diri yang satu, bahwa kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah hadirkan pasangan-pasangan kita, suami atau istri kita. Dan kemudian Allah tumbuh kembangkan di muka bumi ini anak dan keturunan kita semuanya. Berawal dari Nabi Adam alaihissalam.
maka tentunya kita sama-sama melihat bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, melainkan terdapat pesan mendalam di dalam ayat ini. Bahwa ketika Allah menyampaikan mengenai penciptaan umat manusia, dan Allah menciptakan anak keturunan, suami atau istri kita semuanya, yang menyangkut seluruh kehidupan umat manusia, maka Allah tutup lagi, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maka kita bisa mendapat pesan yang sangat jelas di dalam ayat ini, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, maka depan dan belakang kita tidak ada lain adalah kita isi, kita awali dengan iman, kita isi dengan iman, dan kita tutup pula dengan iman. Ketakwaan kepada Allah yang melandasi semuanya ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada ayat 71, Bapak dan Ibu, bahwa selain dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-60 pada surah Al-Baqarah ini, dan sebelum kita beranjak, kita ingin mengambil lagi pesan bahwa dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, ada catatan, ada persyaratannya. Kulu washrabu min rizqillah, bahwa makanlah dan minumlah rezeki dari Allah itu. Tetapi ada pesan Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Tetapi janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi, yaitu dengan berbuat kerusakan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita memperhatikan, ketika kita meyakini bahwa rezeki yang kita terima itu adalah berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepatutnya setelah rezeki itu sampai dan kita terima, maka kita salurkan pun sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Dan jangan sebaliknya, bahkan dengan keberadaan rezeki itu justru membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. Boleh jadi kita bisa menelisik dalam diri kita sendiri, ataupun bisa kita mendapati bahwa bagaimana fenomena umum yang berlaku. Bahwa banyak sekali sekarang ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan di muka bumi ini secara individual ataupun kelompok, ataupun dalam skala yang lebih besar lagi, yang bermuara keleluasaan mereka dalam kepemilikan harta ataupun rezeki itu sendiri. Sehingga bukan rezeki itu semakin menghantarkannya dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun yang muncul kemudian sikap dan perilaku kesombongan, kebanggaan diri, memamerkan harta, ataupun kemudian tidak peduli kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, sebagaimana dalam ayat ke-32 pada surah ke-7 dalam surah Al-A'raf. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus pula untuk mereka pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahuinya. Maka kalau saja kita mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini, Allah mengajarkan orientasi kita jangka panjang. Bukan hanya orientasi dalam kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Maka tentunya ketika kita mendapatkan amanah berupa anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, apapun bentuk rezeki itu, semoga hal itu menjadi bagian dari investasi pula bagi kita semuanya dalam kehidupan akhirat kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa banyak sesungguhnya contoh yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Berlimpah ruah hartanya. Namun pada akhirnya, sampai sejauh mana sesungguhnya kesempatan untuk memanfaatkan harta itu sendiri? Apakah harta yang berada di dalam rekening kita ataupun berupa emas permata yang tertimbun itu adalah milik kita? Bahwa sesungguhnya kalau saya kita perhatikan, semua itu baru potensi untuk menjadi harta ataupun milik kita. Harta dan milik kita sejati adalah sesuatu yang telah kita kenakan, sesuatu yang telah kita konsumsi dan melewati tenggorokan kita.
Dan tentunya harta yang paling hakiki, yang bukan hanya dalam kenikmatan dunia ini, tetapi kenikmatan akhirat, adalah ketika harta yang dititipkan kepada kita semuanya disalurkan di jalan Allah, dan betapa Allah telah menjanjikan untuk memberikan ganjaran berlipat ganda atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kembali lagi ketika kita memperhatikan bahwa benang merah dalam kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hanya ingin melihat pada setiap diri kita bagaimana cara menyikapi terbaik dari ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka harus menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya bahwa rezeki yang Allah titipkan kepada kita semuanya adalah merupakan ujian dari Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang berjalan di dalam kehidupannya. Maka tentunya segala harta yang diberikan kepada kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita memperoleh harta itu? Apakah harta itu kita peroleh betul-betul melalui jalan Allah yang diridhoinya? Ataukah jangan-jangan di dalamnya, disadari atau tidak disadari, terdapat pula perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan di dalam kita memperoleh harta kita terdapat cara-cara yang sesungguhnya menzalimi diri kita dan menzalimi pula orang-orang yang berada di seputar kita. Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, termasuk di dalam kita memperoleh rezeki itu dengan cara korupsi ataupun cara-cara lain yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyalahgunakan timbangan ataupun mengurangi kualitas, mencampur adukkan barang-barang itu sendiri, maka sesungguhnya hal itu hanya boleh jadi dalam pandangan yang bersangkutan bahwa itu mendapatkan keuntungan materi di dalamnya. Padahal sesungguhnya pada hakikatnya atas apa yang telah dilakukan itu adalah merugikan dirinya sendiri. Keberkahan tidak akan berada pada harta-harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya dalam hal ini, sebagai orang tua, kita pun harus waspada, Bapak dan Ibu, untuk benar-benar menjaga dan memastikan bahwa rezeki yang kita bawa pulang, rezeki yang kemudian berubah bentuk menjadi asupan, berupa makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak-anak kita, ataupun menjadi pakaian-pakaian kita dan anak-anak kita, jangan sampai pada pakaian-pakaian itu terdapat noda di dalamnya. Bisakah kita membayangkannya, Bapak dan Ibu? Apakah tega kita memberikan pakaian kepada orang-orang yang kita kasihi, sementara pada bagian pakaian itu kita tempatkan kotoran di dalamnya? Maka saya yakin tidak akan seorang pun yang mau melakukan hal yang tersebut. Nah, hal itu adalah secara fisik. Namun yang kita harus waspada adalah secara nurani kita. Jangan sampai segala sesuatu yang kita berikan itu terdapat noda di dalamnya. Dan boleh jadi hal itulah yang menjadi penutup dibukakannya pintu rahmat, barokah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa selain daripada ayat ke-71 yang kita baca pada pagi hari ini, di dalam surah Saba, dalam surah ke-34 ayat ke-15, Allah menyampaikan pesannya. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang anugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka kembali kita bisa mendapati bahwa dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mensyukurinya. Dan kemudian begitu pun Allah mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, sebagaimana terkait dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Allah melebihkan rezeki yang diberikan kepada seseorang dibandingkan dengan seseorang yang lainnya. Namun kini bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri? Maka Allah menyampaikan dalam ayat ke-131 pada surah 20 dan surah Toha, wala tamuddanna ainaika
ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita semuanya, untuk hal-hal yang menyangkut materi, jangan kita melihat ke atas, sehingga membuat kita tidak bersyukur kepada Allah, atau bahkan menyesali diri ketika mendapati bahwa orang lain memiliki kekayaan yang lebih banyak dari kita. Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam hal yang terkait dengan masalah materi, maka rundukkanlah kepada kita. Kita bisa melihat bahwa masih banyak orang yang mengalami kekurangan daripada apa yang kita miliki. Sehingga dengan itu kita akan menghantarkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika kita bersepatu, boleh jadi mengenakan sepatu yang tidak baik lagi. Bahwa itu lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki sepatu sama sekali. Dan bahkan kita bisa mendapati banyak sekali rasa syukur dihantarkan kepada Allah walaupun tidak memiliki sepatu. Karena ia melihat bahwa betapa sedihnya mereka yang tidak memiliki kaki. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah mengajarkan kebahagiaan bagi kita dan Allah sampaikan pula bagaimana tipsnya. Dan apalagi kalau saya merenungkan Bapak dan Ibu bahwa boleh jadi Allah memberikan rezeki yang terbatas, maka kita syukuri nikmat rezeki yang terbatas itu boleh jadi dalam pandangan manusia. Karena insya Allah pertanyaan Allah pun akan sedikit terhadap rezeki yang kita terima. Namun semakin banyak rezeki yang diterima, maka akan semakin banyak pula pertanyaan di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati terkait masalah rezeki ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Atas apa yang Allah ingatkan kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga yang lebih luas daripada langit dan bumi itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Maka siapakah yang bertakwa? Kriteria pertama yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya. Adalah orang-orang yang menafkahkan segala sesuatu yang dimilikinya. Baik berupa harta ataupun tidak berupa harta, termasuk ilmu pengetahuan di dalamnya. Dalam keadaan sempit ataupun lapangnya. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita boleh iri hanya kepada orang yang kaya raya, namun kemudian dengan kekayaannya memiliki semangat berbagi kepada sesama yang luar biasa, menafkahkan hartanya di mana-mana. Itulah salah satu contoh yang kita dapati pada sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, dan bahkan beliau termasuk salah seorang yang dalam mimpi Rasulullah SAW yang termasuk menjadi bagian yang dipastikan berada dalam surganya, bahwa betapa semakin luas rezekinya, semakin luas pula kemanfaatannya bagi lingkungan dan masyarakatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa luasnya sesungguhnya pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini, dan begitu banyaknya masih ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya tuntunan Allah menyangkut masalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat dalam kebaikan untuk orang-orang yang berada di seputarnya. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan bagi kita semua. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pada pagi hari ini dengan segala keterbatasan waktu yang kita miliki, yang dapat kita telusuri melalui ayat ke-71 sampai dengan ayat ke-74 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barokah dan ridhonya untuk kita semuanya.